kota kecil punya 2 pemasukan besar, masuk rakyatnya masih pada bingung, nggak ada masih pengangguran. Di pelosok kota itu ada akses kecil apapun, warganya harus dikasih kerjaan. Depnaker itu diutamakan orang-orang kota dulu. Pendaftaran itu diutamakan prioritas orang kota, mesti orang kota kerja semua itu pasti. Pasti kerja. Saya lahir di 1969. Jadi kalau dihitung dari sini itu segera sudah ganti wali kota ke 10 kali. Terus yang paling masih ingat tuh waktu saya SD itu Pak Bagus Panuntun itu. Dari Bagus Panuntun, terus Pak Rudi Kapten itu, terus Pak Varianto, terus ini Pak Sigit, terus ini sing terakhir itu Pak Aziz. Bagi saya waktu itu masih dibilang kecil ya kecil, dibilang muda ya muda, belum merasakan masalah wali kota itu. Yang tahu itu waktu Pak Varianto nah itu terutama yang paling berkesan itu dulu Pak Varianto, Pak Sigit nggak ada yang itu. Pak Aziz itu saya sudah tua itu saya bisa menilai wali kota itu dia sosok yang ya masalahnya bukan orang sini, jadi nggak tahu seluk-beluk orang kota Magelang. Jadi iya, Pak. Saking itu kemarin itu caleg paslon lain itu nggak dicocoki sama pendukungnya, terus Pak Aziz itu jadi, padahal Pak Aziz itu bukan orang asli sini. Menurut saya, bagi saya itu dia masih mendepankan belum tahu seluk-beluk asli orang Magelang. Makanya UMKM itu saya kan punya banyak teman UMKM itu masih banyak yang tempat yang nggak laku itu masih banyak. Terus kalau yang laku di alun-alun itu dikasih waktu. Maksudnya pergantian dari jam pagi sampai sore, sore sampai ya. Kalau bisa kan besok insya Allah Pak Damar jadi itu ya jangan gitu, semua itu bisa diratakan. Jadi kemungkinan kayak Pak Damar kan sudah punya perda sendiri, wali kota kan kuasa bisa. Oh ini semua UMKM dialokasikan di sini. Yang syukur yang pengangguran tiap kelurahan atau tiap RT itu dikasih kerjaan. Jadi Pak Damar, saya insya Allah ini Pak Damar itu 76% jadi. Jadi moga-moga Pak Damar itu ngasih. Dia jadi wali kota itu bukan harus prestistis, harus tahu rakyat kecil. Bukan dia figur jadi pemimpin itu cuma di kantor, enggak, itu harus wali kota itu kan harus ke lapangan, tahu keluh kesah warga, tahu keluh kesah ya UMKM, tahu keluh kesah bekerja di pabrik apa di toko-toko. Nah, itu semoga Pak Damar ini bisa
yang diharapkan warga. Amin, 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 Soalnya amin. Saya optimis all out lah Pak Damar itu jadi. Saya sudah tahu sepak terjangnya di lapangan itu saya jadi tim sukses, jadi tahu Pak Damar pasti jadi. Amin, 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 amin ya Pak. Juga Pak Damar itu bisa kayak zaman Pak Varyanto. Itu saya bukan pelaku UMKM, tapi waktu Pak Varyanto itu pecinan itu semua rame. Bisa diceritakan Pak? Nah, waktu Pak Varyanto itu kanan kiri itu di pecinan itu depannya itu ada PKL. Jadi orang mau jalan-jalan itu belum tentu beli di tokonya, mungkin pasti kadang beli di PKL-nya. Kalau cuma punya uang 10.000 mau beli cincin di toko kan nggak enak. Di depannya pasti ada apa itu, ada PKL itu pakai. Nah, lagian kalau di apa toko itu di PKL itu di pecinan itu nambah rame parkir. Biasanya orang itu cuma mau ke pecinan, cuma beli obat apa beli material apa beli baju. Itu kalau ada di PKL kayak Jogja lah itu, kan parkir nanti tambah. Di Kiai Langgeng itu kan dulu waktu zamannya Pak Varyanto itu masih baru, terkenal di luar kota itu kan masih sedikit, pemasukannya masih sedikit. Terus ke Pak Pak Sigit itu harusnya lebih, sudah semua pada tahu pemasukannya pasti lebih lah daripada waktu zaman Varyanto. Apalagi sekarang di zamannya Pak Aziz pasti lebih. Tuh semua kemungkinan besar satu Indonesia sudah kenal semua tuh. Magelang kota itu ada Kiai Langgeng, ada Gunung Tidar, wisata religi, ya itu kan pemasukannya pemasukan daerah kota. Harusnya itu pemasukan kota ya rakyatnya ya ditambah itu, ibaratnya itu harus makmur tuh, harusnya punya kota kecil punya dua pemasukan besar, masuk rakyatnya masih pada bingung, nggak ada masih pengangguran. Bagi saya namanya makmur itu fleksibel. Orang yang punya titel itu belum tentu makmur, tapi yang ijazah SD apa SMP itu bisa makmur. Makanya kalau kebijaknya wali kota, syukur Pak Jamar tadi itu ngasih kerjaan semua di pelosok kota itu, ada akses kecil apapun warganya harus dikasih kerjaan. Yang UKM ditambah dialokasikan, terus warga yang dari muda itu naker itu diutamakan orang-orang kota dulu. Jadi jangan masuk ke kabupaten. Nanti tidak alasannya seperti paslon lain. Kenapa PAM sama PLN yang kepalanya orang luar, karyawannya pegawainya luar,
Katanya yang daftar peminati nggak ada yang kota, makanya besok itu kalau Pak Damar jadi insya Allah ya diutamakan warga kota dulu. Kecuali kok dikasih waktu 2 bulan kok kota peminatnya dikit baru kabupaten. Makanya semua orang kota itu malah kecil, cuma 18 hektar, warganya cuma sedikit, paling sedikit. Nah itu kalau pendaftaran itu diutamakan prioritas orang kota, mesti orang kota kerja semua itu pasti, pasti kerja. Misi dan visinya Pak Damar itu tepat bagi saya itu. Bukan nih saya supir angkot itu tepat sekali. Itu supir angkot di Kota Magelang itu hampir punah ini. Ini hampir punah. Ini Pak Damar jadi itu kemungkinan itu warga pelaku supir angkot itu gembira. Makanya 75% kan supir angkot itu pasti dukung Pak Damar. Maksudnya kebijakannya Pak Damar itu misi visinya itu pakai siswa gratis itu. Apa nggak mikir setorannya, sudah mikir badannya itu tuh. Iya, Pak. Kalau Pak Damar visinya nggak gitu, supir angkot nggak dukung. Ini semua supir angkot itu 70%, 80% mesti dukung. Kita supir angkot itu saya kan tahu itu cuma sudah mikir turahane ibaratnya itu. Kalau masalah setoran sama bensin sudah dipikir itu. Misi visinya Pak Damar itu 50 juta itu RT per tahun itu pas banget. Sekarang itu sudah warga itu sudah dikasih 50 juta per tahun itu pas tepat itu tim persis itu kan warga itu kan jelas butuh tenda, dari tenda itu nyewa kan untuk itu buat beli tenda. Kalau kursi sudah cukup, bola pecah cukup. Yang kurangnya kalau kampungnya itu kan cuma CCTV. Yang enggak mungkin kalau orang kota kan sudah pada tahu. Anak saya kan Dewan. Jadi kalau masalah kampung sini itu sudah nggak usah diragukan lagi satu kampung. Ya, cuma kalau ormas itu makanya tak bagi 3, Korlap Selatan, Korlap Tengah sama Utara. Itu bisa tiap korlap itu merengkut, ibaratnya orang Jawa itu jaring yang lepas dari partai. Saya kan nggak mungkin ngambil data dari Kiringan, wong sudah didata sama anak saya, Baladela itu. Terus yang lepas dari partai sana kan nanti tak rengkut saya itu. Jadi ibaratnya jaring saya itu. Daripada lari ke sana saya jaring. Yang tengah itu UMKM itu dari lari ke sana tak jaring. Makanya Windu Haji tak bagi 3 korlap. Korlap Selatan, Tengah, Utara, yang lepas dari partai maksudnya. Jadi yang nggak ikut partai, nggak ikut sini itu nggak, sudah ke data semua. Dan itu fix dan akurat itu. Dia asli Magelang cuma, ya kalau saya orang awam kan, mosok saya mikir ke Pak Damar. Ya cuma tahu Pak Damar itu pemborong, Pak Damar itu tahu cuma. Tapi kalau Pak Damar itu asli Magelang, bukan kapasal lain tuh enggak gitu. Makanya misi saya saya tuh ngarahke sama tetanggane ya sama orang-orang yang kenal saya itu melio wong sing kampung dewi, sing asli pribumi Magelang.
Mosok wong Magelang iso wong Magelang wani kok mosok wong Jobo. Makanya Pak Damar itu kalau jadi harus itu apa semua yang dipegang orang luar kota harus diganti jadi sama asli pribumi sini. Intinya ganti wali kota gitu. Semoga Pak Magelang itu dari kota perdagangan, kota kecil tapi akses ke perdagangan terus perekonomian itu lancar, pasti invest dari luar itu pedagang apa itu mau masuk ke kota itu pasti tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk warga Magelang Selatan, Tengah, dan Utara, saya anjurkan milih Pak Damar. Pak Damar nomor 2. Misi dan misinya itu tepat sama warga dan pas itu yang dikehendaki warga. Semoga Pak Damar jadi. Pokoknya sekali lagi, Damar, Damar, Damar.